Terima kasih masih bergabung bersama kami. Saya percaya bahwa Anda pemirsa dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, nasionalisme kita malam ini kembali dicolek ya, Bung Wesley ya. Tidak peduli kita kemarin waktu kontestasi politik kita ada di sebelah mana, tapi sepak bola ini menyatukan kita semua. Ya. Dan saya percaya 270 sekian juta orang Indonesia, termasuk kita yang ada di sini, termasuk Eloko, itu juga pasti larut dalam doa nanti malamnya. Ya. Nah, soal mental, tadi sudah kita diskusi, soal teknik, tapi kita juga sudah menyiapkan grafis yang akan kita ulas. Coba mungkin teman-teman kita tayangkan dulu grafis berikut ini. Ini ya, ini yang menjuarai Piala Asia ya. Kita ngadepin Uzbekistan, ini raksasa loh ya. Ya. Bukan kaleng-kaleng loh ya. Korea Selatan sudah, Nah. selamat kita. Ya kan? Jadi kita menghadapi Korea Selatan dan Uzbekistan itu dua raksasa Asia sebenarnya. Ya, dan mereka akan menghadapi Arab Saudi, kemudian Jepang dan Irak. Yang tadinya Jepang kalau kita nggak ketemu dengan siapa? Korea ya, nah kita bisa ketemu Jepang. Tapi artinya ketika yang kita hadapi ini adalah raksasa, saya tidak berharap kalah ya. Tapi ketika yang kita hadapi ini adalah bukan kaleng-kaleng, itu paling tidak sudah plus juga, Bung ya. Ya, sebuah modal yang baik ya. Dan Uzbek adalah finalis tahun edisi sebelumnya, kalah 0-3 dari Arab Saudi. Dan ketika kita bermain menghadapi tim-tim yang sudah lebih dahulu rutin bermain di kompetisi U23 ini, sebagai pendatang baru, apa yang kita perlihatkan itu langkah kita yang benar-benar membuat kita percaya diri. Harus percaya diri bahwa kita bukan tim kecil di hadapan tim raksasa ini. Kita bukan kaleng-kaleng istilahnya di hadapan para raksasa sepak bola Asia Tenggara, meskipun kategori usia. Bahwa Indonesia sekarang sudah berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau Uzbek itu memang dia fokus nggak di kategori usia? Karena kalau misalnya dibandingkan dengan Australia gitu kan, kalau saya lihat dia setengah-setengah gitu loh. Yang penting dia di di senior gitu kan. Nah, yang kategori usia dia udahlah gitu. Itu bagian dari kaderisasi gitu. Kalau Setuju nggak? saya melihat tiket Olimpiade di sini kan, taruhannya kan tiket Olimpiade. Siapa sepak bola Olimpiade itu di bawah Piala Dunia loh, Bung Doni. Secara euforia, kegemilangannya, bahkan sekelas Brazil serius mengincar Olimpiade. Nah, apa yang dibangun oleh Uzbekistan dari usia muda mereka tegas benar-benar ngincar Olimpiade. Korea Selatan begitu hebohnya mereka karena putuslah rentetan 9 kali Olimpiade. Vietnam hati-hati, mereka membangun pembinaan, itu targetnya 1-2 itu Asia dan Olimpiade. Nggak usah ngomong bicara dunia dulu, karena masih berat lah kalau kita ngomong Piala Dunia. Untuk tampil oke di Piala Dunia, tapi juara enggak. Yang mereka incar itu adalah kesempatan tampil di Olimpiade dan berbicara tinggi di Asia, di Piala Asia. Itu pembinaan yang dilakukan oleh Vietnam saat ini. Kita harus diakui pembinaan kita masih kalah dalam negeri. Makanya kita ngambil pemain-pemain yang berketurunan diaspora supaya apa? Ini menjadi trigger melakukan transisi lah ya, mancing ya. Mancing. Nah, itu mancing. Jadi kalau saya perumpamakan rantai, satu mata rantai ditarik, rantai lain ikut. Dengan euforia. Tapi harus ikut, nggak boleh ada mata rantai terputus. Pembangunan infrastruktur, pembinaan, kepelatihan. Karena kalau tidak mulai dari nol lagi. Betul, hanya satu mata ini aja yang berhasil. Tim ini saja, tim yang penuh dengan teman-teman dari luar negeri, naturalisasi ini yang berhasil. Lalu pembinaannya, apakah 5 tahun lagi kita mau begini lagi? Kan enggak. Harus ada anak-anak yang dibentuk, Eloko punya akademi, ya harus melahirkan pemain untuk tim nasional, karena tidak ada anak Indonesia yang main sepak bola tidak bermimpi jadi pemain sepak bola nasional. Iya, oke. Ini menarik sekali juga karena tadi Bung Wesley sudah nyinggung soal kaderisasi ya, bagaimana sekolah-sekolah sepak bola itu sebenarnya harus menyiapkan ya dengan baik. Eloko sendiri punya catatan apa terkait dengan pemain-pemain timnas kita sekarang ini? Kan mereka merupakan produk yang betul-betul dididik, disiapkan sesuai dengan program, dan perserikatan itu menyerahkan sepenuhnya kepada pelatih STY. Nah, Anda melihat apakah itu sudah benar, sudah oke, atau ada satu hal yang harus ditambahkan dalam proses menyiapkan pemain-pemain muda kita ini, Eloko? Ya, suaranya. Oke, silakan Eloko. Kurang jelas suara. Oke. Eloko, menurut Anda kira-kira pemain-pemain kita yang berlaga malam ini, proses pelatihan dan penyiapannya sudah oke atau ada yang kurang? Enggak, untuk saya oke ya, karena semua rata-rata pemain timnas kita main di Liga 1 ya.
Ya. Dan saya lihat pertandingan, mereka bagus semua. Mereka sudah persiapan semua sudah siap dari Liga 1. Ya. Oke, berarti menurut Eloko malam ini pemain kita siap 100%. Bukan 100%, 1000%. 1000%. Oke. Tapi kalau dalam kondisi menghadapi Uzbekistan dengan stamina yang luar biasa, menurut Anda ada nggak yang harus kita antisipasi? Atau mungkin perlu ada taktik khusus untuk menghadapi pemain-pemain Uzbekistan, Eloko? Seperti saya tadi bilang, mereka harus nanti keluar dari lapangan, jangan panik, main Tenang aja santai, ya. nikmati seperti kita tadi bilang, nikmati pertandingan karena ini semifinal, tidak setiap hari kita bisa main. Karena itu mereka harus nikmati pertandingan malam ini. Iya, iya. Oke, setuju. Bu Mesli, ini tenang sama santai sebenarnya bedanya tipis. Ya kan? Tapi kalau yang kita hadapi Uzbekistan, nggak boleh kita anggap remeh. Ya. Ya kan? Nah, ada nggak faktor yang bisa mengubah semua strategi STY sama mentalitas pemain kita di lapangan yang bisa membalikkan keadaan? Ya, kalau sudah disiapkan semuanya oleh tim pelatih, tinggal semuanya pelaksanaan di lapangan. Kalau para pemain kita mudah kepancing emosinya, mudah kepancing lepas kontrol, ya semua taktik strategi yang disiapkan bisa berantakan. Tapi Anda tidak melihat anak-anak kita Sudah jauh seperti berbeda. itu kan? Beda Sudah kan? jauh berbeda. Kalau dulu di level Asia Tenggara pun, boleh tanya Eloko, Iya. dipancing oleh Malaysia, dipancing oleh Vietnam, oleh Thailand, rusak itu strategi emosi pemain kita. Dan bisa Kacau, mengurangi ya? bisa mengurangi kekuatan dengan kartu merah. Iya, iya. Strategi bermain hantam terus akhirnya wasit pun antipati dengan permainan kita. Itu merugikan. Jadi Yang fokus sekarang aja. beda. Fokus saja, benar. Oke. Nah, maksud saya begini, apakah ini karena faktor naturalisasi atau ada faktor lain? Pasti ada bantuannya, pasti ada pengaruhnya, Bung Doni. Para pemain teman-teman kita yang dari Belanda, mau dari Liga Jepang, mereka bermain mungkin membawa atmosfer profesional yang mungkin dari kita masih ada dan tiada. Kadang ada, kadang enggak. Yeah. Tapi lihatlah bagaimana Rizky Ridho bermain. Begitu matang sebagai kapten profesional. yeah. Lihatlah bagaimana Witan. Hampir di semua pertandingan Witan dihajar terus loh, Bung Doni. Tapi apakah dia kemudian melawan, mereaksi, bereaksi tangannya atau Nggak ada. Nggak ada. Iya. Dan itu akhirnya Kontrol emosinya bagus. betul. Iya. Seandainya dia melakukan balasan dengan siku tangan, Iya. dia kena kartu merah, Selesai. bukankah tim kita dirugikan? Iya. Ini yang membuat Jadi dulu perbedaan. Bung ada istilah bercandaan ya, dengan tidak bermaksud mendegradasi kualitas pemain kita sekarang atau proses dari dulu itu, kan ada kualitas tarkam Ya. yang kemudian dibawa ke lapangan hijau mentalitasnya begitu kan. Ya. Nah kalau sekarang kan bukan berarti kita merendahkan tarkam, itu kan bagian dari proses juga gitu kan. Ya. Dan dia harus mampu memilah ya, karakter seperti apa yang dia tampilkan. Menurut Anda, karakter seperti apa yang paling cocok ditampilkan selain tadi kontrol emosi ketika menghadapi Uzbekistan? Ya, jangan ubah karakter yang sudah disiapkan oleh tim pelatih. Bukannya itu mudah dibaca nanti sama Uzbek? Pasti kita punya varian serangan, varian permainan. Dan kalau pun mudah dibaca, selama kita bermain solid, sebagai kita efisien, efektif, Korea nggak bisa menghadang kita itu. Oh iya, oke. Kemarin di perempat final. Iya, Nah, iya, Uzbek iya. juga kalau kita bermain kompak, ya defense maupun attack-nya, transisi bertahan menyerangnya tetap berjalan dengan baik, tidak ada saling emosi di antara pemain sendiri. Saya nggak ragu selama tim kita dengan game plan, dengan kemampuan terbaik, pick mereka terbaik, mereka turunkan, saya yakin ini bisa ke final. Ya, berarti santainya tadi itu saya artikan sebagai kontrol ya. Kontrol emosi ya. Enjoy. Enjoy. Kalau kata Loko, enjoy the game. Enjoy. Kalau nggak enjoy, dia kan gampang terpengaruh, gampang terpancing. Kan kalau kita enjoy, mau disuruh ngapain juga senang iya. kita. Iya, pemain bisa enjoy. Kita dari sekarang udah nggak bisa nih. Udah gelisah. Oke, baik pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.